Yuhu, good day guys, balik lagi dengan gua Ahmad dan yang pastinya di Banglo Channel. Nah, jadi kemarin Vortex Series baru aja ngeluarin keyboard terbaru mereka, yaitu Vortex Series GT8 yang nggak sempat gua pegang barangnya. Dan sekarang giliran adeknya nih yang mau gua ulik. Yap, ini adalah Vortex Series GT6. Tapi sebelum memulai videonya, ayo dong di subscribe dulu channel ini biar gua makin semangat untuk membuat konten-konten seperti ini. Dan kalian juga boleh mengklik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, langsung aja gua mulai dulu dari unboxingnya. Seperti biasa, keyboard dari Vortex Series datang menggunakan dus Indomie yang minimalis dan tanpa banyak warna. Mungkin hal ini dilakukan Vortex Series untuk mengurangi budget produksi untuk tiap keyboardnya. Lalu untuk isi dari paket penjualannya udah pasti kita bakal dapat keyboardnya yang dibungkus plastik bening, buku manual, 2-in-1 puller dan juga dongle 2,4 GHz. Dan yang terakhir adalah kita bakal dapat kabel Type-C to Type-A sepanjang 150 cm yang udah braided. Mungkin kalian sadar di sini kita nggak dapat switch cadangan sama sekali ya. Berbeda dari kakaknya yang menggunakan layout 75% exploded, Vortex Series GT6 ini lebih compact karena menggunakan layout 65% exploded dengan tambahan knob di kanan atasnya yang berfungsi untuk up and down volume dan mute and unmute. Karena keyboard ini menggunakan layout 65% exploded, jadinya keyboard ini memiliki dedicated arrow keys dan tidak mempunyai dedicated F-row keys. Jadi kalau kalian yang masih membutuhkan F-row keys untuk pekerjaan kalian, mungkin keyboard ini nggak cocok buat kalian. Untuk dimensinya, keyboard ini mempunyai panjang 325 mm, lebar 113 mm, dan tingginya 30 mm. Dengan build quality-nya yang cukup solid, meskipun keyboard ini menggunakan plastik ABS untuk bahan case-nya. Di bagian bawah keyboardnya terdapat 4 buah rubber feet yang berbentuk persegi panjang, dan terdapat juga adjustable feet dengan 2 level ketinggian. Dan menurut gua untuk level yang pertama keyboard ini udah cukup nyaman gua gunain, dan untuk level keduanya malah berasa ketinggian. Di bawah keyboard ini juga terdapat switch on off untuk mengaktifkan mode wirelessnya. Tapi sayangnya untuk GT6 ini kita nggak dikasih tempat untuk naruh dongle 2,4 GHz nya di keyboardnya. Mungkin buat kalian yang nggak sering bawa keyboardnya keluar nggak akan jadi masalah kayak gua. Tapi mungkin akan menjadi masalah buat kalian yang sering bawa-bawa keyboardnya untuk kegiatan di luar, misalnya dibawa ke kantor atau nongkrong dengan teman kalian di wifi corner. Selanjutnya gue mau bahas soal konektivitas di keyboard ini. Di harganya yang cuma 700 ribuan ini bisa gue bilang keyboard ini udah lengkap banget. Bagaimana enggak? Pakai kabel bisa, Bluetooth bisa, pakai dongle pun bisa. Jadi untuk masalah konektivitas keyboard ini udah lengkap banget dah. Untuk mode Bluetooth-nya, kalian bisa connect ke 3 device sekaligus, dan untuk mengaksesnya kalian tinggal menekan tombol Fn plus Q, Fn plus W, dan Fn plus E. Lalu untuk mengaktifkan mode dongle-nya, kalian bisa menekan tombol Fn plus R. Oke, lanjut untuk keycaps-nya bisa dibilang ini biasa aja atau sama seperti keycaps yang digunakan pada keyboard pre-build murah yang lain di range harga 300-500 ribuan. Bahan dari keycaps-nya adalah ABS double shoot yang udah pastinya shine through dengan ketebalan sekitar 1,5 mm. Untuk font yang digunakan di keycaps ini udah bagus, nggak terlalu gaming, tapi masih ada beberapa legends yang kurang center. Contohnya ada di huruf H, Y, dan N. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian lihat kalau kalian teliti. Opini gua soal keycaps-nya, mungkin Vortex Series pengen ngepress budget seminimal mungkin untuk menciptakan keyboard yang murah. Jadinya harus ada beberapa aspek yang harus diturunin kualitasnya. Tapi meskipun kualitas keycaps-nya biasa aja, knob yang digunakan di keyboard ini mempunyai bahan metal dengan kualitas yang cukup bagus. Vortex Series juga menyediakan beberapa opsi warna yang bisa kalian beli secara terpisah. Di bawah keycaps-nya ada switch-nya yang menggunakan auto mode red yang berkarakteristik linear dan diklaim mempunyai durability sampai 50 juta kali klik. Lalu untuk stabilizernya berwarna putih dengan stemnya yang berwarna peach yang udah pre-loop, yang loopnya itu bisa gue bilang overloop. Stemnya udah rata jadi kita nggak perlu lagi lakuin clipping untuk stemnya. Tapi sayangnya stabilizernya masih kurang ngepas di plate-nya, jadi stabilizernya masih wobble banget. Mungkin gua typing test dulu deh.
Nah, jadi seperti itulah typing test dari keyboard ini secara out of the box. Menurut gua nggak ada yang spesial lah. Pingingnya dapet, khas dari switch Otemu lah. Rattle-nya juga dapet banget meskipun ini udah preloop sampai luber malahan. Jadi kesimpulan gua untuk keyboard ini emang harus di modding dulu biar bisa lebih enak digunain. Terus typing feel-nya gimana bang? Katanya gasket mount. Lebih flex dari GT8 nggak bang? Pasti kalian pengen nanya gini kan? Dan gue akan menjawab secara yakin kalau keyboard ini sama aja dengan GT8. Nggak ada yang berubah dari segi feel-nya. Mounting sistemnya masih pakai gasket mount yang bisa gue bilang cuman gimmick seperti kakaknya. Karena nggak ada flexnya sama sekali. Feel-nya masih stiff, mau ditekan gimana juga tetap kaku. Gasket stripnya juga masih dari rubber yang nggak fleksibel sama sekali kalau ditekan. Malahan cenderung lebih keras. Tapi untungnya Vortex Series nggak terlalu menggembar-gemborkan sistem gasket mount termurahnya itu di keyboard ini. Jadi hype orang nggak terlalu ketinggian untuk keyboard ini. Dan mungkin itu jadi penyelamat lah untuk keyboard ini. Jadi orang lain tidak berekspektasi ketinggian dengan keyboard ini. Tidak seperti kakaknya kemarin yaitu GT8. Nah, karena semua itu, di sini gua bakal coba modifikasi keyboard ini biar lebih baik ala gua sendiri. Dan untuk tujuan itu di sini gua udah siapin plate yang terbuat dari polikarbonat yang disediakan oleh Vortex Series khusus untuk keyboard ini yang bisa kalian beli secara terpisah. Dalam paket penjualannya kita udah dikasih gasket strip pengganti yang terbuat dari poron dan pastinya lebih empuk dibandingkan bawaannya yang terbuat dari rubber. Oke, hal yang pertama yang gue lakuin adalah bongkar keyboardnya. Seperti biasa, mulai dari keycaps, switch, lalu case-nya. Untuk membuka case-nya, di sini kalian tinggal cungkil aja dari bawah, karena keyboard ini menggunakan metode clip install sebagai penguncinya. Berbeda dengan kakaknya GT8 yang harus membuka dua baut lagi di bawah adjustable fit-nya. Oh iya, kalau kalian buka case-nya, kalian nggak akan kehilangan garansinya. Dengan catatan, kalian harus punya bukti pembelian plate polikarbonat dari Vortex Series. Kalau udah kebuka, jangan lupa untuk melepas kabel konektor dari baterai ke PCB-nya, lalu longgarin baut yang mengunci PCB-nya di plate-nya dengan obeng. PCB yang digunakan di keyboard ini berwarna biru yang udah hot swap universal, jadi kalian bebas menggunakan switch apapun selama masih menggunakan MX style switch. PCB ini menggunakan konfigurasi short facing kecuali row satunya, atau tombol escape sampai seterusnya. Ada satu isu yang menurut gue cukup mengganggu, yaitu LED SMD-nya di tombol 1 tidak di dalam PCB-nya, tidak seperti keys yang lain. Hal ini cukup mengganggu karena tidak semua switch bisa support dengan LED SMD yang timbul, jadi kalian harus menggunakan switch yang support LED SMD untuk tombol satunya. Oke, langkah selanjutnya gue potong-potongin bagian case-nya yang mengganjel, seperti dua buah stand off yang mengarah langsung ke plate-nya. Lalu gue potong juga penyangga gasketnya yang gue rasa agak ketinggian. Dan gue juga potongin sekat-sekat di case-nya. Gue lakuin ini untuk memperluas ruang gerak plate dan PCB-nya supaya bisa lebih fleksibel. By the way, di sini gue motongnya pakai wire cutting ya. Oh iya, gue lupa bilang kalau keyboard ini juga menyertakan plate foam dan juga case foam yang terbuat dari EVA foam dengan ketebalan sekitar 2 mm. Dan kalau udah, seperti inilah hasil cuttingan gua. Satu hal yang harus gue ingetin ke kalian, kalau kalian ikutin yang gua lakuin, gua nggak tahu apakah garansinya masih jalan apa enggak. Tapi kemungkinan besar enggak sih. Jadi semua resiko kalian tanggung sendiri ya. Setelah motong-motongin case-nya, selanjutnya gua pasangin gasket strip yang disediain dalam paket pembelian plate-nya. Gua gunain ini karena udah jelas ini lebih empuk dibandingkan gasket strip bawaannya. Nah, kalau udah, selanjutnya gue lakuin temper step mode untuk improve akustik dari keyboard ini. Dan di sini gue gunain masking tape sebanyak 2 layer. Dan jangan lupa untuk potong bagian switch on off-nya ya. Dan rapihin juga pinggirannya biar nggak ngeganjel pada saat dipasang. Setelah itu tinggal satuin PCB dan plate-nya dengan cara masangin switch-nya. Di sini gue kembali gunain switch dari Jewick, yaitu Jewick Ultimate Black yang udah gue loop menggunakan Krytox 205G0 untuk housing dan stemnya, lalu GPL Oil 105 untuk springnya. Gue minta maaf karena nggak bisa nunjukin proses loopnya ke kalian karena videonya bakal kepanjangan nanti. Mungkin kalian bisa nonton video gue yang lain kalau kalian mau lihat gue ngeloop switch itu gimana.
Nah, karena plate-nya ini nggak punya mounting point, jadi cara nyatuinnya itu gua pasang dulu beberapa switch di plate-nya, habis itu tinggal dipas-pasin sama lubang pin di PCB-nya. Nggak lupa juga gue pasang platformnya di antara PCB dan plate-nya. Kalau udah ngepas, tinggal masukin switch-nya yang lain. Kalau udah, sekarang waktunya gua untuk tuning stabilizernya. Di sini gua nggak lakuin banyak hal. Yang pertama, gua bersihin dulu stabilizernya dari lubrikan pabriknya. Setelah itu, gua lakuin bending pada wirenya biar wirenya itu lurus. Kalau udah, selanjutnya gua reloop stabilizernya menggunakan Krytox 205G0 untuk housing, stem, dan juga wirenya. Habis itu tinggal pasang aja stabilizer di plate-nya. Beruntungnya karena kita tadi udah ganti plate ke polikarbonat, jadi stabilizernya udah ngepas di plate-nya dan gak wobble lagi. Jadi gua nggak perlu lagi lakuin bend add mode di plate-nya. Oh iya, by the way di sini switch gua kurang ya, jadinya gua pasangin switch dari SP Star sebanyak 2 biji. Hehe. Kalau udah kayak gini, tinggal kita balikin lagi keyboardnya ke case-nya. Sebelum dipasang, jangan lupa untuk pasang kembali kabel konektor baterainya ke PCB-nya. Kalau udah, tinggal kencengin aja semua pengaitnya. Lalu yang terakhir, sebagai pemanis untuk keyboard ini, gua pasangin keycaps dari GMK Olive Clone. Keycaps ini bahannya PBT yang cukup tebal, dan dengan teknik printing double shot, yang udah pasti lebih tahan dibandingkan die sublimation. Keycaps ini nggak tembus RGB, jadi buat kalian yang suka pakai RGB untuk nambah FPS, mungkin keycaps ini nggak cocok buat kalian. Sampai sini gue udah selesai untuk modding keyboard ini. Keyboard ini udah bisa ngeflex, tapi menurut gue masih kurang. Kalau dibandingin dengan Daxa M64 gue yang kemarin gue modding, jelas ini beda banget. Bagi gue mungkin ini udah mod paling maksimal yang bisa gue lakuin pada keyboard ini untuk bikin flex keyboard ini. Kalau kalian punya metode lain, mungkin kalian bisa sharing di kolom komentar biar gue juga bisa cobain. Secara looks gue cukup suka dengan keyboard ini, bikin gue nostalgia sama keyboard Olive 75 gue yang udah laku. Hehe. Kesimpulan dari gua, keyboard ini bakal cocok buat kalian yang cari keyboard wireless dengan budget yang terbatas. Dan keyboard ini juga cocok banget buat kalian yang suka modding keyboard, karena potensi keyboard ini untuk dimod itu luas banget. Lalu keyboard ini nggak bakal cocok buat kalian kalau kalian nyari keyboard yang out of the box itu udah perfect. Kalau kalian pengen keyboard seperti itu, mungkin kalian bisa beli keyboard yang lebih di atas dari keyboard ini. Jadi mungkin segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini semakin berkembang lagi. Sebagai penutup, gua bakal kasih kalian typing test dari keyboard ini. Gua Ahmad, pamit undur diri and see you.